Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat undangan. Surat undangan adalah surat yang dibuat dalam rangka mengajak seseorang atau pihak tertentu untuk menghadiri suatu acara. Bisa acara resmi maupun acara tidak resmi. Selanjutnya ada tujuan surat undangan. Tujuan dari surat undangan sendiri adalah untuk menjadi pengingat bagi penerima surat, perorangan, organisasi, maupun lembaga. Nah, surat undangan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang biasanya dibuat oleh suatu perusahaan atau instansi dalam rangka menyelenggarakan sebuah agenda atau kegiatan yang diadakan dengan mengundang perseorangan, kelompok, ataupun perusahaan lain. Karena surat undangan resmi bersangkutan dengan sebuah lembaga, perusahaan, atau instansi, maka harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang formal. Selanjutnya ada surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang biasanya dibuat oleh seseorang atau individu dalam rangka mengundang atau mengajak orang lain untuk menghadiri acara pribadi yang diadakan olehnya. Contohnya seperti surat undangan ulang tahun dan surat undangan pernikahan ataupun surat undangan yang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri surat undangan. Yang pertama, ciri-ciri surat undangan resmi. Surat undangan resmi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kepala surat atau kop surat di awal surat. Ciri-ciri yang kedua, memiliki nomor, lampiran, dan perihal surat. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal. Yang keempat, menggunakan tulisan kalimat yang baku dan menggunakan EYD yang baik dan benar. Yang kelima, memiliki tanda tangan dan stempel dari suatu lembaga, instansi, atau perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada ciri-ciri surat undangan tidak resmi. Yang pertama, menuliskan secara jelas nama dan alamat pengirim. Yang kedua, menuliskan secara jelas nama dan alamat penerima. Yang ketiga, menuliskan secara jelas hari, tanggal, tempat, dan waktu acara. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang santun, menarik, dan komunikatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang format penulisan surat atau bagian-bagian yang ada di dalam surat undangan. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, surat undangan resmi harus menyertakan kop surat di bagian awal penulisan. Tetapi berbeda untuk surat undangan tidak resmi yang tidak harus diberi kop surat. Seperti yang ada pada contoh, yang sebelah kiri itu merupakan surat undangan resmi dan sebelah kanan merupakan surat undangan tidak resmi. Nah, yang di sebelah kiri itu yang saya kasih kotak warna merah, merah besar, itu merupakan kop surat. Sedangkan yang di contoh sebelah kanan itu tidak menggunakan kop surat karena merupakan surat undangan tidak resmi. Sama halnya dengan kop surat pada surat resmi, kop surat pada surat undangan resmi juga bertujuan agar dapat menunjukkan lembaga, instansi, ataupun perusahaan yang mengirim surat tersebut. Selain itu, juga untuk menandakan bahwa surat itu benar-benar dikeluarkan oleh lembaga, instansi, atau perusahaan yang menulis surat. Selanjutnya ada tanggal pembuatan surat. Dalam pembuatan surat undangan, seperti jenis surat lainnya, penulis harus menyertakan tanggal pembuatan surat. Penulisan tanggal pada surat ini biasanya disertai dengan penulisan nama tempat. Dan untuk penulisan nama tempat sendiri harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Pemisah antara tempat dan tanggal pembuatan surat adalah dengan menggunakan tanda koma dan tidak diakhiri dengan tanda titik.
Biasanya penempatan tempat dan tanggal surat ini berada pada bagian kanan atas surat, atau juga dapat ditempatkan pada bagian kiri atas surat, tergantung pada keperluan masing-masing. Nah, contohnya seperti yang tertera pada gambar sebelah kiri, yang saya kasih kotak warna merah kecil, Bandung, 18 Januari 2019. Dan sebelah kanan itu tidak tidak memiliki tanggal surat karena itu merupakan surat tidak resmi. Selanjutnya ada nomor lampiran dan perihal. Ketiga bagian ini hanya berlaku pada surat undangan resmi dan tidak berlaku pada surat undangan tidak resmi. Seperti pada gambar yang sebelah kiri itu ada nomor lampiran dan perihalnya yang saya kasih kotak warna biru, dan sebelah kanan itu tidak memiliki nomor lampiran dan perihal karena itu merupakan surat undangan tidak resmi. Dalam penulisannya, ketiga bagian ini tidak boleh dituliskan secara asal. Terlebih lagi untuk penulisan nomor surat, karena setiap huruf dan angka pada nomor surat memiliki makna tersendiri. Selanjutnya, nama dan pihak atau perusahaan yang dituju. Bagian ini perlu dicantumkan secara jelas agar nama dan pihak utama yang dituju tidak terjadi kesalahpahaman pihak penerima. Selanjutnya ada salam pembuka. Isi surat yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka biasanya dituliskan dengan kata-kata yang biasanya digunakan dalam dialog. Contohnya adalah dengan hormat. Namun, pada contoh yang saya kasih, ada juga salam pembuka yang berbunyi, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ke-9 dari PT Salawasna, dengan ini kami mengundang seluruh General Manager dari manajer marketing cabang dari seluruh Indonesia agar dapat menghadiri Rapat Kerja Nasional tersebut. Nah, itu juga merupakan atau termasuk kepada salam pembuka. Nah, selanjutnya ada isi surat. Isi surat adalah bagian terpenting dalam jenis surat apapun, termasuk dalam surat undangan. Hal ini karena maksud dan tujuan dari surat undangan dituliskan pada bagian ini. Biasanya bagian isi surat berisi tentang hari, tanggal, waktu, dan tempat acara, yang merupakan sarana informasi bagi pembaca. Nah, contoh di sini adalah yang di sebelah kiri, yang saya kasih kotak warna hijau. Nah, bagian ini harus dituliskan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan EYD. Hal ini berlaku untuk surat undangan resmi ataupun surat undangan tidak resmi. Nah, selanjutnya adalah penutup. Bagian terakhir adalah bagian penutup surat. Perlu diketahui bahwa penulisan penutup pada surat undangan resmi tidak sama dengan surat undangan tidak resmi. Pada surat undangan resmi, selain menuliskan paragraf penutup, harus juga menyertakan tanda tangan dan stempel dari lembaga, instansi, atau perusahaan tersebut. Berbeda dengan surat undangan tidak resmi, pada bagian penutup jenis surat ini, penulis tidak perlu menyertakan tanda tangan dan stempel, hanya cukup menuliskan paragraf penutup saja. Nah, seperti yang terlihat pada contoh yang sebelah kiri itu salam penutupnya yaitu yang saya kasih kotak warna merah, dan di bawahnya yang saya kasih kotak warna kuning itu merupakan stempel, tanda tangan, dan juga nama pengirim surat. Sedangkan yang di sebelah kanan itu itu merupakan surat undangan tidak resmi dan tidak perlu menggunakan tanda tangan si pengirim maupun stempel pengirim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.